Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk menanggapi tentang postingan saya di bertanggal 15 Januari 2020 dan postingan saya yang kemarin tentang mewahnya tanah atau gempa bumi. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tentang lontera yang bersifat primbon atau ramalan dan yang sudah terjadi gini. Jadi ketika lontera itu disebut lontera Panandrang, ada dua hal. Jadi apakah sebagai subjek atau sebagai adjektivitas atau sebagai subjek di dalam sebuah lontera itu. Jadi ketika dia disebut Panandrang tapi subjeknya menjelaskan dan objeknya menjelaskan tentang sesuatu yang telah terjadi dan itu ditemukan di dalam terselip atau menjadi bagian di dalam naskah lontera yang lain seperti lontera bilang. Lontera bilang itu adalah catatan harian sebuah kerajaan yang terjadi di setiap kurun waktu tertentu dan siapa rajanya, biasanya seperti itu. Nah, biasanya di dalam kurun waktu tertentu itu para juru tulis atau juru tulis kerajaan itu mencatat kejadian, kemudian diimplementasikan di dalam sebuah kesimpulan sebuah karya lontera Panandrang. Nah, kalau yang kemarin di tanggal 15 Agustus saya menyatakan bahwa akan ada setelah gempa, itu saya mengacu pada salah satu lontera bilang yang memuat tentang hal lontera Panandrang. Jadi di situ disampaikan bahwa ketika terjadi gerhana di bulan tertentu, di dalam bulan karena hitungannya hijriyah ya di lontera yang saya temukan. Jadi, nah di bulan itu, di bulan hijriyah, bulan Islam itu terjadinya pada saat juga mendekati akhir tahun. Ternyata di situ memang disebutkan bahwa kan ada terjadi wabah, penyakit yang banyak, kemudian musim penghujan, dan yang adalah yang kemudian akan banyak orang-orang penting atau orang terkenal yang akan meninggal dunia. Nah, kita bisa lihat sendiri pada saat tanggal 15 Januari itu saya buat terjadi cuaca ekstrim, banjir di mana-mana, jumlah curah hujan yang begitu banyak. Setelah mereda tentang hujan, datang virus COVID-19 atau yang disebut Corona. Kemudian adanya beberapa orang-orang terkenal yang terinfeksi. Hal itu puncaknya kemarin kita tahu bahwa seperti Perdana Menteri Inggris, kemudian Pangeran Charles dan Ratu Elizabeth terpapar virus ini. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Kemudian status saya yang kemarin perihal bahwa tentang mewahnya tanah. Jadi gini, yang harus diperhatikan tentang leluhur Bugis Makassar itu sangat teliti, dan yang selalu menjadi perhatian itu bukan saja di bulan tetapi di waktu ya. Jadi di waktu. Jadi ketika ada lontera Panandrang, mereka menjelaskan secara detail, tidak mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan atau bulan Syawal, bulan Jumadil Awal itu ketika gempa akan seperti ini. Tidak seperti itu. Jadi kalau ada yang setelah sekitar jam 3 tadi ada yang menghubungi saya, dan ini ada pendapat lain seperti ini bahwa itu adalah kebaikan. Oke, tidak semua gempa bumi atau mewahnya tanah di bulan Sa'ban itu adalah buruk. Oke, saya kasih penjelasan. Karena apa? Masyarakat Bugis Makassar itu bukan melihat di bulannya saja, tetapi di waktunya. Jadi kalau lontera Panandrang yang saya temukan itu dia membagi di 5 waktu, di beberapa waktu. Jadi dia subuh, duha, kemudian juhur, maghrib, dan isya. Jadi ada 5 waktu. Nah, kalau saya lihat
saya jelaskan ketika gempa bumi itu terjadi di subuh, di dalam naskah itu mengatakan seperti ini. Nareko mewangi tanai ribulas saban nariwetu subuhe maja. Jadi akan maja engkau mamusu tawe. Jadi di ketika bulan Saban itu terjadi gempa bumi di waktu subuh, itu akan terjadi peperangan di dalam kawasan itu. Nah, kemudian di duha juga seperti itu, ada hal yang buruk terjadi. Nah, tetapi ketika di waktu zuhur, ketika di situ dikatakan begini, nareko mewangi tanai riwulas sabba nariwetu lohor itu zuhur mega makasih tanah-tanahnya mega agak-agak wadiniandre. Berarti ketika di bulan Saban kita terjadi gempa bumi dan itu di waktu zuhur, itu kemuliaan terjadi, kita diberkahi dengan bercocok tanam yang baik, kemudian makanan berlimpah. Tapi ketika kembali ke gempa bumi terjadi di Maghrib dan kemudian terjadi di Isya, itu semua keburukan. Jadi ketika teman tadi nelpon, saya katakan begini, ia semewangi tanai sedi dua itu makasih, tapi mega mejana. Jadi artinya seperti ini, bahwa tidak semua gempa bumi di setiap gempa bumi itu adalah hal yang pasti ada yang baik, 1-2 akan baik, tetapi pada umumnya lebih banyak keburukannya. Atau bahwa ketika kita beragama, kita diberi cobaan, kita harus lebih banyak bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Jadi itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jadi karena banyak sekali yang masuk ke saya itu menanyakan seperti itu, ada pendapat lain. Saya bilang saya tidak menyalahkan pendapat lain atau bagaimana, tapi di sini saya ingin menjelaskan secara spesifik bahwa leluhur masyarakat Bugis Makassar itu bukan saja melihat bulan, tetapi waktu terjadinya kejadian tersebut. Jadi kalau jadi ada waktu subuh, duha, lohor dan maghrib. Jadi kita lihat di situ. Jadi tidak semuanya buruk. Jadi jangan menganggap ketika ada menghantam tentang kearifan lokal Bugis Makassar, ada baiknya Anda untuk melihat dan mempelajari kearifan lokal itu sendiri secara baik. Oh, seperti ini maksudnya. Jangan langsung menabrakkan kearifan lokal lain dengan kearifan lokal Bugis Makassar. Karena selama ini saya sebagai pemerhati budaya Bugis Makassar melihat kearifan lokal Bugis Makassar yang terbentuk di dalam sebuah naskah-naskahnya itu sangat luar biasa dan sangat teliti. Jadi itu yang ingin saya sampaikan agar lebih dipahami. Jadi kemudian ada yang mengatakan apa penangkalnya, Deng? Gini, saya kembali ya. Jadi setelah sudah jelas bahwa, nah kalau umpamanya gempa bumi itu terjadi di bulan Rajab misalnya, bulan Ramadan. Kalau Rajab itu kalau dia subuh terjadinya gempa bumi itu kebaikan. Tetapi ketika lepas subuh, ketika terjadinya duha sampai maghrib, itu keburukan. Di bulan Ramadan juga begitu, ada di waktu tertentu. Jadi harus dipahami bahwa leluhur manusia Bugis Makassar itu sangat teliti. Jadi jangan samakan dengan kearifan lokal lain yang lebih mungkin mengutamakan hanya bulan tapi tidak menjelaskan waktu. Karena orang Bugis Makassar itu sangat perhatian riwet waktu. Jadi kemudian kembali ada yang bertanya bagaimana penangkalnya. Salah satu penangkalnya kemarin kalau yang dipostingan tanggal 15 perihal tentang penyakit dan hujan dan banyak orang penting yang akan meninggal. 2 poinnya saya akan hilangkan, terutama kita lebih ke wabah penyakit yang sekarang yang kita rasakan bersama-sama. Kita harus lebih banyak di rumah, jaga jarak. Jadi gini, kalau kita melihat kejadian-kejadian yang
sempat saya posting tentang film dokumenter tentang virus mewabah yang di tahun 1818 itu sampai sekarang menjadi perdebatan bagaimana hal itu terjadi. Dan yang menarik bahwa virus itu juga hilang dengan sendirinya di kurun waktu tertentu. Dan itu juga terjadi di beberapa kejadian-kejadian lain. Perbedaannya seperti ini, di dalam mantra Panandrang itu mengatakan kita lebih banyak diperbanyak untuk tinggal di rumah. Kemudian saya melihatnya seperti di rumah, kemudian berserah diri kepada Allah, lebih banyak beribadah, kemudian adalah menjaga asupan makanan. Nah, di situ kita lebih, karena apa? Kalau saya melihat mantra Panandrang itu lebih mengatakan bahwa kekebalan tubuh ini ketika virus penyakit akan datang, dia akan melakukan upaya untuk melakukan pembuatan secara biologis ketahanan tubuh kita sendiri, sehingga dengan sendirinya juga virus ini akan hilang, tergantung dari kondisi bagaimana tubuh kita beradaptasi dengan lingkungan yang terjadi saat ini. Sehingga dengan anjuran pemerintah 14 hari atau menambah beberapa hari tentang masa untuk lebih banyak di rumah, itu sebenarnya adalah untuk membantu kita untuk meningkatkan metabolisme tubuh, menjaga makanan, agar tubuh bisa melakukan membantu kekebalan tubuh terhadap virus-virus penyakit yang akan masuk. Jadi biarkan tubuh ini membangun dunianya sendiri, bahwa tubuh ini adalah semesta mikrobiologi. Itu yang terpenting, bahwa kita ini disusun dari mikrobiologi, dan mikrobiologi itu bukan jahat saja, banyak kebaikan di dalam diri mikrobiologi, dan itulah yang membantu kita bertahan dari serangan-serangan virus yang mematikan. Nah, kemudian apa penangkal lain seperti tombak yang saya sampaikan. Tombak sebenarnya karena saya lebih sarannya seperti ini. Kenapa tombak yang harus, atau tombak di dalam spesifik kejadian yang ada di latar Panandrang, bahwa ketika banyak virus atau banyaknya wabah penyakit atau segala yang akan menimpa kita saat ini, itu hal yang buruk bisa terjadi. Bisa saja kerusuhan atau perampokan atau apa, sehingga dengan mempersiapkan senjata yang ada di dalam rumah itu akan menjaga diri kita sendiri. Nah, kemudian apakah ada selain itu? Di dalam sebuah naskah Panandrang itu menjelaskan tentang parewa pabuka setang. Berarti ada sebuah jenis parewa besi yang bisa memberikan tentang mengusir hal-hal yang tidak nampak oleh mata. Mungkin saja juga termasuk virus, karena virus juga tidak nampak oleh mata dan itu tidak terlihat. Dan itu termasuk di kategori parewa pabuka setang. Dan biasanya yang saya ketahui dari sebuah naskah, beberapa naskah, virus pabuka setang itu biasanya berupa yang disebut, kalau kita pada umumnya di komunitas di Makassar itu disebut dengan sinangke. Jadi jenis sinangke itu adalah jenis yang dahulunya disebut sebagai parewa pabuka setang. Itu aja yang bisa saya sampaikan sebenarnya tentang keterkaitannya, tentang status saya sebelumnya. Semoga ini bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan yang lain atau yang lain lagi, silahkan untuk komen di video ini. Insya Allah bila ada waktu saya akan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.